Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar yang begitu banyak sehingga saya sulit untuk menjawabnya satu persatu karena penjelasannya juga khawatir tidak cukup memuaskan ya. Oke, pertanyaan pertama dari Tasya Tesea. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan anak yang mendapatkan pendidikan homeschooling dengan anak yang mendapatkan pendidikan formal. Apakah ada perbedaan dari segi eksternal maupun internal anak tersebut? Terus, metode pembelajaran seperti apa yang diberikan homeschooling agar sama seperti sekolah formal? Perbedaan anak yang mendapatkan pendidikan homeschooling dengan anak yang mendapatkan pendidikan formal jelas berbeda. Homeschooling dia umumnya pembelajarannya jarak jauh. Kemudian pada beberapa waktu ada guru yang mengecek, datang ke rumahnya, kemudian mengkonfirmasi. Pembelajaran hari per hari biasanya didampingi oleh orang tua, guru, atau penyelenggara pendidikan jarak jauh ini, dia memberikan seperti modul atau lembar kerja yang kemudian dilaporkan periode tertentu. Biasanya sih seminggu sekali, tapi ada juga yang 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya. Metode pembelajaran apa yang diberikan pendidik homeschooling agar sama? Keberhasilan homeschooling itu tergantung dari siswa dan orang tua ya. Karena biasanya bahan ajar yang diberikan oleh guru atau pengelola homeschooling itu udah terstandar. Kalaupun kita sebagai guru, kita harus membuat bahan ajar yang benar-benar membuat si anak itu benar-benar belajar, seperti adanya video, adanya lembar kerja, kemudian adanya tugas-tugas yang membuat potensi dia, yang mematik minat dia, sehingga ya jelas harus lebih menarik. Sisi gurunya dia harus membuat pembelajaran-pembelajaran yang interaktif atau bahan-bahan ajar yang interaktif, media-media yang interaktif. Apalagi sekarang banyak LMS, Learning Management System, di mana Learning Management System ini benar-benar bisa memuat hampir seluruh konten pembelajaran yang interaktif dan membuat si anak walaupun tidak di sekolah tapi kualitas pembelajarannya itu hampir mirip dengan sekolah. Namun perbedaan yang paling jelas dari home learning atau homeschooling dengan konvensional adalah sosialisasi dengan teman, kemudian interaksi dengan teman, interaksi dengan guru, kemudian dia bermasyarakat sosialisasi, kemudian dia bermasyarakat. Itu yang menjadi pembeda ya. Berikutnya adalah Muhammad Firhan Aldi Ma'ruf. Terima kasih Pak untuk penjelasan materi kali ini. Alhamdulillah saya dapat memahami materi mengenai faktor-faktor pendidikan pada bagian satu ini. Saya ingin bertanya pada umumnya usia berapa orang tua mengenal potensi yang dimiliki anak, dan jika orang tua tersebut telah mengetahui potensi anaknya, apakah orang tua ini akan langsung memfasilitasi potensi yang sedang berkembang atau memberi jeda waktu untuk melihat potensi-potensi yang lain barangkali lebih baik dibandingkan potensi sebelumnya? Lebih baik dibanding potensi sebelumnya. Tergantung orang tuanya siap nggak jadi orang tua. Maka sekarang kan banyak yang namanya pembelajaran atau latihan kursus pranikah. Dia mengetahui apa hak anak, kemudian apa yang harus dia lakukan menjelang pernikahan, ketika ada dalam keluarga, dan lain sebagainya. Potensi anak ya bermacam-macam, tergantung orang tuanya dan tergantung anaknya. Kalau anaknya cepat, ya bisa cepat pula diketahui oleh orang tuanya. Dan sebaliknya, jika orang tuanya cukup cerdas, ilmunya cukup, dia akan mengetahui dengan cepat. Ketika sudah diketahui potensinya, itu ya sah-sah saja untuk dikembangkan. Tapi kan permasalahannya kadangkala ini kan dua orang, bahkan 3 orang yang berbeda. Ini kan 3 orang yang berbeda, ayah, ibu, dan anak. Terkadang untuk mensinkronkan jauh lebih sulit dibanding untuk memberikan kesempatan pada anak. Si ayah maunya A, si ibu maunya B, si anak maunya C. Tidak melulu juga berpatokan pada anak, tidak melulu juga berpatokan pada ayah dan pada ibu. Kita harus kompromi. Makanya dalam mengecat kamar tidur anak pun harusnya anak dilibatkan. Maunya warna apa dan bagaimana. Sehingga anak juga merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dipercaya. Sehingga dia tidak sungkan untuk mengeluarkan apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi bakatnya. Dan di situ kelihatan, dipantau oleh orang tua. Oke, kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak atas materinya. Saya juga ingin bertanya, sampai sekarang ini dalam praktiknya ternyata masih ada dinamakan salah jurusan. Apakah salah jurusan disebabkan karena minat dan bakat yang belum atau tidak muncul seperti yang Bapak katakan dalam video, atau ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Oke, terima kasih Nadiatul Hulia. Oke, fenomena salah jurusan ini banyak ya, banyak sekali mahasiswa yang seperti ini. Ya, pertama kita lihat dulu keterbukaan si anak kepada orang tua. Karena kan dalam sebuah hubungan itu paling nggak di minimum ada 3 ya. Yang pertama itu komunikasi, kejujuran, dan keterbukaan. Kalau komunikasinya
terhambat, kadangkala anak juga nggak mau jujur, akhirnya jadi tertutup. Ini bukan hanya ditemukan di Indonesia, di banyak negara juga begini. Cuma permasalahannya kita mau nggak memperbaikinya. Kalau kita sudah terlanjur dan tidak mau memperbaikinya, ya akan terus begini. Sehingga ya jangan heran kalau nanti suatu hari akan terjadi suatu hal yang memang agak berbeda, ada stres dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pragita Hardanti. Terima kasih atas penjelasannya Pak mengenai motivasi. Saya ingin bertanya bagaimana jika seorang anak telat menyadari kemampuannya karena motivasinya yang kurang baik, intrinsik maupun ekstrinsik, sehingga dia tidak bisa mengarahkan kemana tujuannya, tetapi ia sudah terlanjur terjun tempat yang salah. Apa efektif jika ia tetap memaksa menyelesaikan apa yang sedang ia jalani saat itu, sedangkan yang kita tahu hal seperti itu tentu salah karena nantinya bisa berdampak pada hasil akhirnya. Ini kayaknya masalah pribadi nih kebanyakan nih. Nadiatul Huliyah, Pragita, kemudian juga Muhammad Firhan, Aldani Ma'ruf, dan kaitannya sama psikologis semua. Gini, yang tahu Anda adalah diri Anda sendiri. Tapi permasalahannya, terkadang kita nggak berani mengambil sebuah keputusan karena takut akan resikonya. Percayalah, setiap keputusan, bagaimanapun safety-nya, bagaimanapun amannya, itu pasti mengandung resiko. Dan Anda lebih tahu apa yang terbaik buat Anda sendiri. Nggak ada orang lain yang lebih tahu. Dan saya percaya kok, mahasiswa-mahasiswa ini jauh lebih memahami dirinya dibanding siapapun. Dia sudah tahu, dia sudah sadar, dan dia sudah ngerti lah gimana dirinya sendiri dan dia harus berbuat apa. Coba tanya pada hati nuraninya. Berani nggak mengambil segala konsekuensinya? Siap nggak? Jangan takut juga. Konsekuensi itu pasti ada. Resiko itu pasti ada. Sekarang atau nanti akan datang juga. Next, Jasmine. Terima kasih Pak untuk materinya. Saya ingin bertanya, untuk menjadi guru profesional, apakah harus lulusan kependidikan? Sedangkan lulusan murni juga berkesempatan menjadi pendidik, sehingga mereka ditempatkan bidang-bidang yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Mengapa dan sampai kapan hal ini masih berlangsung di Indonesia? Sampai kamu jadi menteri pendidikan. Amin. Kalau tanya guru profesional harus dari lulusan pendidikan, wajib dong harusnya. Wajib. Artinya guru itu profesional. Sudah diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. So, apalagi ketika ada turunan peraturan menteri yang tidak menyertakan sarjana pendidikan, kan berarti salah menterinya. Bukan salah undang-undangnya, bukan salah kebijakan negara. Karena menteri itu pemerintah, mewakili negara dalam hal mengeksekusi, namanya juga eksekutif, dalam mengeksekusi bidang pendidikan. Gitu ya. Jadi ya sudah seharusnya memang guru itu diampu oleh sarjana pendidikan. Analogi sederhananya begini. Dokter ada yang jadi guru ya? Ada dong. Sarjana kedokteran ada yang jadi guru? Ada. Ada yang jadi pendidik? Banyak. Pertanyaan saya sederhana. Saya balik. Ada nggak sarjana pendidikan jadi dokter? Nah, jawab sendiri ya. Next, Adila Izmi. Terima kasih Pak materinya. Sekalian saya ingin bertanya Pak, kan faktor dari tujuan pendidikan terlebih vokasi untuk menciptakan manusia siap kerja dan berpenghasilan. Lalu jika mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa jalur pendidikan, lantas motivasi intrinsik yang seperti apa yang harus ditanamkan dalam diri untuk tetap melanjutkan pendidikan walau sejatinya dia sudah sukses dan memberikan contohnya? Pak, oke. Ukurannya sukses apa? Ada orang ukuran sukses karena banyak duit. Ada ukuran sukses karena punya kekuasaan, jabatan. Ada ukuran sukses karena dia mencapai gelar sarjana yang tinggi. Sampai S4 misalnya ya. Nggak ada ya. S3 lah paling mentok. Ada yang ukuran keberhasilannya adalah dia merasa bahagia karena dia menjadi manusia yang seutuhnya. Dia bebas dari, misalnya, bebas dari jam kerja. Karena dia pengusaha mungkin. Atau dia bebas mengekspresikan dirinya. Artis mungkin.
Permasalahannya, setiap kesuksesan pasti butuh ilmu. Dan setiap kesuksesan, jika dia berpuas, pernah tahu kurva parabola? Dia akan kembali turun lagi ketika dia mencapai puncak. Kapan ini puncak? Ketika dia merasa puas. Kenapa dia merasa puas? Karena dia sudah merasa berhasil. Apa ukurannya? Tadi ukurannya harta, jabatan, atau kekuasaan, kemudian gelar kesarjanaan, atau kebahagiaan. Pertanyaannya, dia mau naik lagi atau enggak? Kalau dia enggak mau naik lagi, dia harus turun. Kalau dia sudah mencapai kaya, kalau dia enggak berusaha naik lagi, atau mencapai yang lainnya lagi, kaya sudah, kekuasaan sudah, gelar sarjana sudah, kebahagiaan. Banyak kita temukan bahwa sudah S3, bahkan guru besar, sudah berkuasa, sudah punya uang, tapi nggak bahagia. Karena nggak semuanya itu bisa tercapai. Jadi paling tidak intinya begitu. Intinya dia harus naik lagi, dia harus naik lagi. Itu motivasi intrinsiknya. Dia butuh apa lagi? Dia harus mempunyai kebutuhan yang lebih lagi. Bukannya dia tamak atau serakah. Tapi kalau dia nggak seperti itu, dia akan turun. Itu sudah pasti. Itu hukum alam. Itulah diagram parabola. Tri Hartono. Oke, tadi Adila Izmi ya. Terima kasih. Tri Hartono, sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih. Namun saya ingin bertanya Pak, ya, mengenai kedua hal antara student center learning, teacher center learning. Di antara dua hal ini, apakah terdapat hasil yang berbeda dalam mendidik peserta didik? Kemudian di antara dua itu, manakah yang dapat munculkan minat, bakat, serta potensi anak? Apakah student center, teacher center? Tergantung siswanya. Kalau siswanya pemalu, pasif, apakah semua orang cerdas itu aktif? Enggak juga. Apakah semua anak bandel itu introvert misalnya? Atau ekstrovert semua anak bandel? Kan enggak juga. Apakah anak pinter itu harus ekstrovert? Ataukah anak yang kurang, atau anak yang lemah itu harus introvert atau harus ekstrovert? Kan enggak juga. Harus aktif, harus pasif, dan lain sebagainya. Tergantung gimana situasi kondisinya. Kalau anak menjadi subjek belajar, iya, itu sudah pasti. Tapi bagaimana pendekatannya? Tergantung. Kalau anaknya pasif, gurunya nggak mau bergerak, ya anaknya nggak akan bergerak. Sederhananya begini deh. Anda kalau dosennya nggak masuk, kuliah, nggak hadir, apa belajar? Kalau Anda belajar, student center learning itu lebih baik buat Anda. Tapi kalau Anda nggak belajar, pakai student center learning, Anda malah senang. Itu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Heavy Triayuna, video pembelajaran bagus menarik Pak, terima kasih. Terima kasih ya Heavy. Saya ingin bertanya, pendidikan Indonesia secara tidak langsung menuntut peserta didik untuk berorientasi pada nilai. Orientasinya nilai. Bagaimana jika guru sudah berusaha memberikan kesadaran belajar mengenai menggali potensi, namun pendidikan masih menekan anak untuk mengejar nilai? Apakah harus mengganti sistem pendidikan Pak? Beda hal ya. Kalau sistem pendidikannya overall saya lihat sudah mulai ada perbaikan. Walau agak cocokologi, tapi overall ya sudah mulai membaik lah ya. Tapi untuk anak yang nggak mau seperti itu menekan ngajar, ya mungkin belum waktunya saja. Seperti sering saya katakan bahwa pendidikan itu dia seperti menemukan mata air. Cepat atau lambat, seseorang itu akan berada pada mata airnya masing-masing. Permasalahannya, kita sebagai guru atau calon guru hanya bertugas menemani, menghantarkan, menyemangati, dan memberikan contoh. Lepas dari itu, anak akan menemukan path-nya sendiri. Berikan dia kepercayaan. Sistem pendidikan yang bagaimanapun itu nggak jauh berbeda. Tinggal kita, tergantung kitanya. Oke ya Heavy ya. Sunita, mantap Pak materi kali ini. Izin bertanya, pendidikan harus menyayangi dan mencintai peserta didik tanpa membedakan satu dengan lain. Namun terkadang ada beberapa siswa yang tidak bisa menerima, justru malah seolah tidak suka pada pendidik tersebut, walaupun si pendidik dirasa sudah berlaku adil pada setiap siswa. Bagaimana pendidik ini mengatasi siswa yang berprasangka buruk dan tidak suka dengan ini Pak? Padahal si pendidik tidak membedakannya. Kewajiban pendidik itu adalah memberikan arahan. Tadi ya,
Kita memberikan contoh, membangun, dan mendorong, menemani. Terlepas dari persepsi masing-masing anak, itu kan haknya masing-masing. Yang penting dari kita sebagai pendidik atau calon pendidik sudah melakukan hal-hal sesuai dengan kewajiban dan kewenangan kita. Namanya manusia, masing-masing sudah mempunyai jatahnya masing-masing dalam tanda kutip. Jadi ya kita tetap saja berlaku baik, berlaku adil. Nanti juga akan ada masanya. Sabar. Menghadapi anak seperti itu sabar. Sering saya mendapatkan yang seperti ini. Sehingga sampai berprasangka buruk ya, Tapi pada akhirnya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Siapa menabur benih, dia akan menuai padi. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Oke?